Berarti Allah di mana? Allah di langit. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Ada satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi pernah bersabda. Jadi ini hadis qudsi berarti. Kata Allah, Musa, "Lau anna samawati sab'a wa amirahunna ghairi." Musa, kalau 7 lapis langit dan isinya, bintangnya, galaksinya, bulan, semuanya, langit dan isinya, 7 lapis langit, kecuali aku, kata Allah. Allah bilang 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Berarti Allah di mana? Berarti Allah di mana? Allah di langit. Kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku, kata Allah, kan begitu. Yang bilang Allah di langit siapa? Allah. Makanya kalau ada ustadz bilang Allah di mana-mana mah aneh. Lawang yang bilang Allah di langit Allah. Katanya kalau orang yang yakin Allah di langit Wahabi. Kan Allah mau Allah Wahabi. Mentang-mentang kita laki Wahabi, perempuan Wahumi gitu ya. Yang kesian ini Wah Jones. Wah Jonesa. Kullu ibadika yaquluna hadza ya Rabbi. Semua hambamu berkata ini. Iya. Musa, kalau 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Tolonglah bapak-bapak pahami ini hadis. Yang bilang Allah di langit itu Allah. Kenapa kau bilang Allah bohlam? Neon, betul, Masya Allah. Subhanallah. Lihat fitnah akhir zaman ini. Tapi ya banyak pengikut yang mau bilang apa. Makanya kita belajar bukan berdebat. Betul? Makanya ahlul bid'ah kalau udah kitab tauhid karangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, udah dah kitab Wahabi jangan dibaca tuh begitu. Karena banyak ngerusak adat kita. Ya iyalah, kebongkar semua kesalahannya. Ini hadis mengatakan Allah bilang 7 lapis langit dan isinya kecuali aku. Ayo dong pemuda Indonesia bangkit, belajar kita. Kita jadi gak terombang ambing sama fitnah YouTube, fitnah sosmed. Ini kan lagi di-up nih ustadz-ustadz khusus untuk merusak akidah. Ustadz Sunnah habis dibantai. Habis-habisan. Gak apa-apa, Allah gak buta. Sekalian kita bikin jangan nonton YouTube, itu fitnah. Gitu. Masya Allah, ayo belajar supaya kita tahu. Sehingga nanti terarah, karena back to zero banget loh. Balik ke nol loh, dosa kita terhapus kalau tauhid kita betul. Sayang kan kalau tauhid kita nggak betul. Apalagi sampai berkata Tuhan di mana-mana. Loh, itu juga ayat kan, Ustaz, Allah yang bilang. Ya, Allah yang mengatakan bahwa wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Allah yang dimaksud. Oh iya, tapi kebersamaannya bukan seperti makhluk. Katanya nggak mau dibilang makhluk. Contoh. Ini saya nih begini bertiga nih. Kalau umpama background belakang tuh langit, bulan purnama, betul? Ngobrol backgroundnya bulan purnama. Adit bilang, Ustaz, rembulan selalu bersama kita. Ustaz. Alvin nyaut, gitu ya. Sebelum dia nyaut ya. Ya boleh dia bilang rembulan bersama kita. Ya karena rembulan dekat, tapi kan jauh. Ini yang dimaksud kebersamaan gitu loh. Lawang makhluk sama makhluk saja dekat tapi jauh. Apalagi makhluk dengan Allah. Jangan dibilang Allah bersama kita. Ini bahayanya akidah ini. Kalau salah paham kita. Yang dibilang bersama dengan kita ilmunya Allah. Allah tahu. Tapi kan Allah bilang turun di sepertiga malam di langit dunia, Ustaz. Iya Allah yang ngomong, udah jangan bayangin turunnya. Kayak Ustaz turun dari mimbar, turun tangga. Ya nggak boleh begitu. Ya, ada yang ngayal pakai perosotan cepet. Ya Allah nggak boleh begitu. Nggak boleh. Aswal anhu bid'ah.
Nanyanya itu jadi bid'ah. Dulu nggak ada, sahabat nggak ada yang berani nanya. Ini kita akhir zaman ini, Masya Allah. Sampai dibayangin, sampai dihayalin. Sekarang kalau Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam, Ustaz. Sepertiga malam di Indonesia misalkan jam 3. Kan di Arab baru jam berapa, Ustaz? Masih jam 11 malam. Capek dong Allah pindah-pindah. Oh kan tuh. Dia yang menyerupai dengan makhluk berarti. Kalau kita kan mengimani sudah. Udah Allah yang bilang turun ke langit dunia, ya sudah. Jangan dihayalkan. Ketika wukuf di Arafah, Allah robek langit, Allah mengintip melihat langsung kepada orang yang sedang wukuf. Bekas robekannya mana, Tat? Begitu katanya. Tuh kan. Udah jangan bayangin, emang robek langit kayak robek kertas gitu loh. Ini gaib, ini butuh iman, ya butuh iman. Kalau sudah bicara iman, kita nggak butuh rekayasa. Suruh pikirkan ciptaannya, jangan pikirkan siapa yang mencipta. Itu akidah. Kalau bisa pegang seperti ini, wallahi ngaji kita ngerontokin dosa. Sholat kita ngerontokin dosa, haji umroh kita ngerontokin dosa. Semua ibadah yang kita lakukan karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semuanya merontokkan dosa. Karena setiap ibadah itu menjanjikan itu.